Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribuners. Salam sehat buat semuanya. Berjumpa lagi bersama kami dalam program Depok Sehati. Depok Sehati adalah sejahtera, empati, humanis, aspiratif, transparan, dan inspiratif. Keren gak tuh? Cakep. Cakep ya Bang? Cakep nih kayaknya nih. Mantap. Depok semuanya sehati. Kali ini Tribuners kita akan berbincang-bincang bersama Bang Imam Musanto, anggota DPRD Kota Depok dari fraksi PKS. Beliau juga berada di Komisi D. Assalamualaikum Bang Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat ya Bang? Alhamdulillah sehat Bang Dodi. Sama kami juga ada Bang Andi nih. Ya, makasih Kang Dodi. Iya, lebih tua dari saya. Tribuners, kita saat ini berada di Kampung Cagaralam, Kelurahan Cagaralam. Kelurahan Pancoran Mas. Di Cagaralam, Kelurahan Pancoran Mas, Kota Depok. Ini adalah wilayah kekuasaannya Bang Imam. Serem juga nih. Tribuners, kita akan ngomong lebih dalam tentang kenapa sih Bang Imam mau terjun ke dunia politik. Kan buat saya mah ribet gitu ya, tapi kita tanya. Bang, gimana nih tiba-tiba ada keinginan terjun ke dunia politik? Iya, yang pertama kenapa saya terjun di dunia politik? Itu pertanyaan memang sering sekali datang ke saya. Bukankah lebih enak jadi pedagang, pengusaha? Bukankah udah jadi ustadz saja atau jadi dosen saja gitu ya? Ternyata dunia politik ini panggilan jiwa. Dimana suatu ketika Bapak bilang begini, ada sebuah kaedah dalam Quran, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang manfaat untuk manusia yang lain. Tatkala saya sebagai seorang pedagang, pengusaha, saya untuk saya, keluarga saya, karyawan saya. Kontribusinya paling hanya beberapa lembar proposal yang bisa saya distribusikan ke mereka. Yang kedua, saya jadi dosen, berarti cuma saya dengan mahasiswa saya, taruna saya, dan juga keluarga saya. Karena apa yang saya dapat dari kampus kan itu bagian dari saya dan keluarga. Nah, bagaimana untuk manfaat buat orang lain? Ini pesan Bapak yang sambil santai saya dibilang, sebaik-baik manusia adalah orang yang manfaat untuk manusia yang lain. Bagaimana hidup kita biar manfaat, berguna. Dan ternyata, subhanallah ya, dulu PK saya bisa masuk dalamnya, dan saya pernah jadi ketua ranting di sini. Awalnya kita belia banget lah masalah politik, nggak ngerti apa-apa. Nah, pas berganti dengan PKS, saya jadi ketua DPC, kemudian saya juga ada di beberapa lembaga kemasyarakatan yang pada akhirnya saya diminta untuk menjadi anggota dewan. Awalnya menolak, jujur. Karena kan rumor anggota dewan tuh wow, gimana ya gitu. Terus apa tuh wow? Serem gitu Pak. Yang lain-lain, wah anggota dewan gimana gitu ya. Istri belum mau mengizinkan, orang tua saat itu kenapa kamu ambil politik gitu ya, kenapa menjadi anggota dewan gitu ya. Periode pertama saya kalah, 2014, 2019 saya nggak bisa masuk lah gitu, karena memang kurang pengalaman. Nah saat kemarin ditawarkan lagi oleh PKS, ya saya siap, ya karena saya kader, ya tidak ada ucapan lain kecuali siap, sam'an wa ta'atan, kami dengar ya kami taat untuk itu. Selama tidak bermaksiat kepada Allah, selama ini buat jalur ibadah ya saya siap menjalankan amanah itu, dan kita all out lah. Karena kalau nggak kita manage, kalau nggak juga kita seriusin, ya gagal-gagal juga kayak kemarin. Nah kemarin kita serius. Ya kalau dalam sebuah kaidah bahasa Arab kan mengatakan manjada wajada. Siapa bersungguh-sungguh pasti dia berhasil. Maka kita kemarin kesungguh-sungguhan, kita all out. Alhamdulillah Allah mentakdirkan saya melenggang ke Kota Kembang. Katanya 2 kali ya? Iya 2 kali mencalonkan. Yang pertama kalah. Yang kedua? Yang kedua alhamdulillah ini kemarin. Gitu. Jadi Pak Imam ini, Bang Imam ini pernah kalah loh. Kalah apa gagal? Gagal. Oh gagal. Gagal itu kan kebiasaan tertunda gitu ya. Iya. Gagal tapi nggak patah arang. Iya. Tapi Bang Imam, ada nggak motivasi Bang Imam sendiri gitu kan, selain tadi untuk memberikan manfaat buat orang banyak gitu kan, pasti kan namanya dunia politik ya. Betul. Bang Imam ini perlu banyak kontroversi lah di masyarakat. Ada yang istilahnya mau jadi anggota dewan karena berpikirnya ingin berkuasa. Jadi anggota dewan pengen duitnya banyak dan sebagainya. Oh gitu. Nah, ini yang jadi ini pertanyaan publik. Publik kan. Jadi anggota dewan duitnya banyak ya? Katanya itu kan.
Bahkan anggota dewan nih kalau udah jadi ini terus-terusan nih. Gitu ya. Ya terus. Nah, gimana cara apa ya, memberikan informasi kepada publik biar tidak miss terhadap anggota dewan yang katanya tersebut. Gimana Bang Imam? Iya, Bang Andi. Ini pertanyaan juga sering datang ke gitu. saya. Kalau saya kan dulu ya jadi cowok panggilan saya nih. Oh. Cowok panggilan itu cowok yang dipanggil-panggil. Saya diundang ceramah. Saya diundang suruh ngisi tausiah, suruh segala macam. Ya posisi saya saat itu ya memang saya sebagai duat, dai, kemudian saya punya banyak majelis taklim. Ya, udah kenapa nggak ini aja? Dagang udah mapan kan, bahasa mapan dalam tanda kutip bahwa dulu memang kerja keras, buka lahan untuk usaha itu luar biasa. Nah saatnya kan tinggal ngejalanin saja nih, alhamdulillah. Nah kaitannya dengan kenapa kok di dunia politik, kemudian rumorsnya, kemudian juga ada kontroversi ya, betul. Kalau dengan tanda kutip juga bahwa politik itu kan kejam, politik itu kan kotor. Itu kan tergantung siapa yang menjalankan tadi. Kita mau mengubah image atau stigma seperti itu. Tergantung orang yang menjalankan politik. Makanya kalau tujuan kita, yang pertama sekali ditanamkan adalah bagaimana kita bekerja untuk Allah. Oh, Gitu ya. Kenapa kerja untuk Allah? Ya karena karyawannya Allah. Ah itu mah bullshit, itu mah cuma benar. Ada yang bilang seperti itu awalnya. Awal juga saya nggak percaya. Tapi pas kita menapaki jalan, terus kalau emang kita tujuannya karena Allah, ya sudah. Kita mah mau ada rezeki, emang itu rezeki bagian kita ambil. Atau kalau emang tidak, bukan rezeki kita. Itu satu diantaranya. Kita sudah punya hak dan kewajiban ya sebagai anggota dewan. Ada haknya, kewajiban kita apa gitu kan ya, gaji yang saya terima cukuplah, alhamdulillah. Makanya kalau orang mau terjun di dunia politik, apakah tujuan kekuasaan? Iya, semua politik itu untuk kekuasaan, untuk mengatur, memanage, menata kan gitu, sesuai dengan keinginan. Ya kalau kita tujuan karena Allah ya karena Allah. Bagaimana tujuan cita-cita bangsa ini ya itulah yang akan kita jalankan. Ya bagaimana mensejahterakan masyarakat gitu kan ya, itu yang menjadi tujuan kita yang utama. Nah kemudian tatkala tujuannya karena rumorsnya anggota dewan itu duitnya banyak, nggak usah dipungkiri, gajinya cukup buat saya sih, saya katakan cukup. Cukup atau besar, Pak? Cukup. Kenapa? Karena mohon maaf, bukan berarti saya mengecilkan ya, enggak. Saya tadinya pedagang, Pak. Dagang kambing, walaupun cuma kambing tapi kambingnya subhanallah. jangan ke saya dong. Oh gitu. Ya, dagang kambing nih. Dagang kambing, dagang kurban. Kalau orang dulu bilang dagangnya cuma sebulan tuh bisa dipakai buat 11 bulan, itu bener itu. Iya, dagang kurban. Apalagi saya punya akikah, lembaga akikah yang terus berjalan. Terus sisi lain juga saya malam bisa ngajar gitu ya. Secara finansial cukup, alhamdulillah. Tambah lagi dengan seperti ini, alhamdulillah gitu kan. Karena saya membarter waktu saya dengan kewajiban-kewajiban yang saya tunaikan hari ini sebagai anggota dewan. Makanya sedih gitu kalau lihat ada anggota dewan saat rapat misalnya tidak hadir gitu ya. Makanya ya alhamdulillah kemarin saya dapat award gitu kan, BKD. Karena Sebagai emang apa, Pak? sebagai apa ya, anggota terrajin ya. Anggota terrajin. Jadi, Nah ini nih. terrajin saat Contoh nih. paripurna Perlu dicontoh gitu ya. Paripurna saya alhamdulillah nggak pernah absen ya. Karena emang saya udah dibayar gitu ya, bahasanya. Saya sudah mengikhlaskan waktu saya untuk masyarakat gitu. Karena emang tujuan awalnya seperti itu. Makanya dulu saya bilang, yang pertama kali saya tanya itu istri saya, boleh nggak saya nyalonin gitu ya jadi anggota dewan. Yang dimana nanti waktu kamu tuh akan habis. Saya bilang begitu. Silahkan. Waktunya wakafkan untuk masyarakat. Ya sudah. Berarti kalau udah dibilang kayak gitu, diwakafkan berarti kan dari keluarga, ya posisi keluarga, nah posisi juga untuk masyarakat. Jadi sedih dengernya. Oh gitu. Aduh, gila bahasanya luar biasa. Gitu. Wakafkan waktu gitu. Bang Imam, kan sebagai wakil rakyat ya, terutama di wilayah Dapil sini ya, Iya, Pancoran Mas. Mas. Saya dengar katanya banyak warga yang datang ke sini meminta tolong, minta bantuan gitu. Apa sih yang dibawa aspirasi oleh Pak Bang Imam ke pemerintah gitu untuk aspirasi itu terjawab? Baik, jadi gini, saya bekerja sesuai dengan kemampuan saya, dengan kapabilitas saya, ya, dengan kualitas yang saya miliki, tapi juga ngelihat juga isi tas juga, gitu ya. Karena yang hampir datang ke tempat saya itu orang yang, mohon maaf, butuh advokasi, kemudian juga butuh semacam perantara antara kami dengan pemerintah Kota Depok.
Alhamdulillah kita nggak pernah sepi dari kunjungan orang yang datang kepada saya meminta bantuan, dengan tanda kutip bantuan advokasi kesehatan, pendidikan, segala macamnya. Nah, kalau untuk orang datang ke rumah mah Bang, sebelum jadi anggota dewan juga udah banyak. Bener. Tahu gitu saya datang mulu kemarin. Udah banyak lah gitu ya. Karena Paling nggak dapat kambing. Gitu. Saya ya berasal dari orang susah. Jadi gitu ya. apalagi saya sekolah juga nggak di sekolah sama orang tua saya gitu. Jadi bahasanya udah pokoknya bismillah. Dan saya bilang selama orang tuh punya kemauan, Allah kasih jalan. Itu kan yang terpenting gitu. Makanya kalau dibilang saya susah, ya susahan saya ketimbang situ dulu. Jadi orang kalau pengen bohong ke saya mah nggak bisa. Saya lebih susah ketimbang situ. Saya bilang begitu. Lebih susah tuh. Ada yang menarik nih Bang Imam. Ini kan Partai Keadilan Sejahtera di Kota Depok ini boleh dibilang partai yang besar lah di Kota Depok. Mungkin kenapa termotivasi untuk masuk PK ketika itu ya, atau PKS? Apa mungkin karena besarnya ini PKS? Atau mungkin istilahnya PKS itu kan ada image sebagai partai dakwah sebagainya, mungkin karena basicnya Pak Imam sebagai seorang pendakwah ya ketika itu gimana tuh ceritanya bertentangan itu? Karena bicara politik yaitu tadi yang kekuasaan katakan ibaratnya politik tuh kayak sebuah lingkaran setan lah, kan? Ketika bener loh. Ketika ini kan istilah di masyarakat. Oh, istilah. Image-nya. Image. Sudah masuk, mau tidak mau pilihannya dua. Diikut mewarnai atau diwarnai. Nah, itu kan jadi persoal jadinya jadi ini masalah. Dicoblos atau mencoblos? Ada. Intinya kenapa pilih Partai Keadilan Sejahtera? Iya, dulu kan PK itu kan dikenal dengan Partai Anak Muda. Kalau kita 20 tahun yang lalu lah gitu ya, Partai Anak Muda. Sekarang udah STW nih, setengah tua ya. Itu masih anak muda. Iya. Nah, terus yang kedua kan dulu tuh kan PK itu kan berasal dari kampus-kampus. Jadi kebetulan saya dulu aktivis kampus. Jadi Kampusnya di mana? Saya dulu STKIP Purnama, di Purnama, kemudian S2 saya di Gotong Royong, itu juga udah terakhir kemarin sih. Nah kebetulan saat melihat fenomena masyarakat kemudian tersentuh dengan nilai-nilai keislaman, walaupun dulu background saya ya dari majelis taklim, walaupun masuk pesantren gagal gitu ya. Tapi kok ini kayaknya cocok serk dengan kami gitu ya, dan saya secara fikrah, pemikiran gitu kan, oh iya secara cocok nih kayaknya pas gitu ya. Nah dulu itulah yang membawa saya dari PK lahir dulu itu sampai sekarang, walaupun saya bukan bidannya, tapi dulu saya lahir saya ikut dalam ini konstelasi di Pancoran Mas, kemudian juga secara umum di Kota Depok saat itu ya. Nah kita kan dikenal dulu partainya anak muda gitu, jadi ya kita orang muda aja lah. Paling ganteng ya. Dulu. Jadi bisa nge-grabnya banyak nih, paling ganteng kayaknya nih. Makanya ya sudah bismillah jalan, dan memang saya melihat bahwa di PKS ini ya sebagai partai dakwah, di mana memang tadi Bang Di bilang tuh betul, kalau tujuan politik itu kan kekuasaan. Ya bagaimana kekuasaan yang bisa sebagai rahmatan lil alamin, tidak sektoral kepada satu sentimen agama atau kelompok, tapi bagaimana kita bisa rahmatan lil alamin tadi. Makanya saya dengan latar belakang tadi dagang, kemudian sebagai akademisi, kemudian juga sebagai bisa dibilang ya guru-guru ngaji lekar kampung dah bahasanya, kan ada dari rumah ke rumah, yang pada akhirnya ya saya bisa berkolaborasi dengan mereka, dan pada akhirnya pilihan saya ya kepada PKS karena keistiqomahan, kemudian karena memang kita berawal dari rasa yang sama ya, bagaimana ingin membuat sebuah perubahan gitu, walaupun nggak semudah dan nggak segampang yang saya bayangkan dulu waktu berdiri di luar pagar jadi mahasiswa gitu ya. Oh begini begitu, wah pas kita dulu di luar parlemen berteriak-teriak ngomong, pas dalam parlemen ngerasain oh begini ternyata di parlemen, ternyata jauh lebih sulit kita ya. Kapok nggak Pak? Kalau dibilang kapok nggak kapok. Emang dibilang anggota dewan tuh enak banget sebenarnya. Kenapa enak banget? Pertama saya kalau nggak jadi anggota dewan nggak pernah kemana-mana. Nah dengan anggota dewan tuh saya bisa kemana-mana. Oh ya studi banding, bagaimana satu daerah dengan daerah yang lain, kok ini bisa maju ya dengan latar belakang, dengan kultur yang seperti ini, yang mungkin ada kemiripan dengan Depok. Kok bisa maju duluan mereka, kita nggak bisa. Nah disinilah kita formasi, mengkolaborasikan antara daerah yang kita tinjau dengan daerah kita sendiri. Yang kedua, saya jadi banyak teman. Kenapa saya bilang enak sekali? Ya karena banyak teman gitu ya, teman di sini dengan berbagai macam latar belakang.
pemikiran. Kayak gitu Bang. Yang ketiganya lagi ya alhamdulillah kita ke masyarakat yang memang nurani saya kayak begitu, pengennya terjun ke bawah. Kita hari ini saya terjun ke bawah, saya nemuin massa, saya nemuin masyarakat, saya dibayar. Saya sebagai anggota yang memang harus seperti itu, dan saya emang susah kalau saya tuh nggak bisa kerja di belakang meja Bang. Saya senangnya ajak ijik kalau orang Depok bilang ya. Terus ajak ijik ya, pokoknya ke sini, saya ke sini, dan saya Bang ninjau Imam ini. gajah gijik. Ada. Bang Imam, tadi Bang Imam sempat bilang waktunya diwakafkan. Itu kalau sama keluarga gimana tuh? Jarang membagi waktunya membagi gitu. waktu apa tiap malam tidurnya di atas jam 12 malam. Terus saya mau tanya lagi, aspirasi apa yang paling fenomenal yang bisa digolkan Bang Imam? Oke. Yang pertama tadi saya bilang diwakafkan dengan keluarga. Jadi tadi saya ada KAD kunjungan anggota dewan, saya mesti keluar daerah. Nah, saya minta nih ditemenin sama istri, gitu ya, temenin sama istri. Jadi berduaan karena kebetulan anak saya udah dewasa semua. Kalau saya ajak pun pada nggak mau, ya, pada nggak mau. Nah, kemudian yang kedua yang saya lakukan, jadi gini, saya bagi waktu untuk Allah, gitu. Ceritanya idealnya mah ya, untuk Allah, untuk keluarga, untuk masyarakat. Nah, untuk Allah ini selain sholat, saya bilang dengan konstituen saya, kalau pengen nyari saya katanya susah, gampang, temui saya di 2 waktu, habis subuh dengan habis maghrib. Di mana? Di musola. Saya bilang gitu. Udah pokoknya 1 jam, dari situ saya bisa ditemuin kalau saya tidak keluar kota. Ya. Nah, yang kedua untuk keluarga, tadi untuk istri sudah, nah kemudian juga untuk anak-anak. Saya lagi jam makan siang atau mungkin makan malam ya bisa ngobrol dengan mereka. Mereka belajar kemana, saya kan mau ke Mesir nih rencananya, atau lagi mau kuliah lagi di Jakarta, mungkin mau kos juga, udah makin jauh aja. Tapi bagaimana dengan mereka bisa hubungan komunikasi ya dengan handphone. Nah, paling tidak saat kita ngumpul nih waktu ya saya celoteh-celoteh apalah gitu ke anak, yang mungkin ringan-ringan aja sih kita ngobrol ya. Nah, kalau untuk istri, betul, saya tidurnya di atas jam 12. Nah, untuk bisa ngatur jam 12 bahkan setengah 1, bangun lagi sudah jam 4 gitu kan ya. Ngobrolnya kapan? Nah, tadi ada kunjungan kerja yang saya mesti jalanin. Ya nyopir sendiri, ngobrol berdua dengan istri. Jadi di istri diajak gijik-gijik ya? Betul. Kadang kalau emang ada kunjungan nih misalnya, Pak ini ada darah yang kayak begini, saya ajak istri saya. Ajak istri, kenapa ya? Saya pengen tunjukkan bahwa saya dengan istri kompak nih, nggak ada masalah dengan keluarga saya, begitu kan? Banyak kan orang, mohon maaf dengan tanda kutip, banyak mereka bisa ngomong tapi ternyata rumah tangganya berantakan, kan gitu ya. Nah, saya akan tunjukkan bahwa saya dengan istri is oke. Saya macul berdua di kebun. Romantis sekali macul. Bener, saya macul berdua dari pagi itu, pokoknya dari habis kopi jam 7 sampai dengan jam 9, setengah 10 lah gitu sebelum saya ngantor ya saya macul aja berdua. Ada aja yang diomongin, ada aja itu apa ya? Ya kita pengen inovasi begini, aspirasinya kita pengen begini. Nah, kemudian aspirasi apa yang cukup menonjol? Pertama, kita mencoba ya, karena masyarakat itu kan masih butuh edukasi ya untuk majelis taklim, jadi perlu majelis taklim atau tempat-tempat ibadah yang lain itu masih perlu kita lakukan. Yang kedua ya jalan lingkungan, jaling. 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 Walaupun sekarang ini sudah nggak begitu prioritas ya, tapi jaling itu sentuhannya luar biasa ke masyarakat. Iya, langsung itu kan. Langsung gitu. Dirasakan oleh orang banyak kan saat itu, langsung dirasakan ya. Betul. Bukan jalan nasional, bukan jalan kota. Iya, jalan lingkungan. Jalan lingkungan. Wah, keren tuh. Pak Imam, saya manggil Bapak apa Abang? Abang aja dia. Tadi dulu makanya kita tanya, Bang Imam asli Depok. Oh, Asli Depok, asli mana nih? saya gini, saya lahir di Betawi, saya Pasar Rumput. Betawi saya. itu DKI. DKI. Rumput. Saya lahir Pasar Rumput, kemudian di usia setahun saya dibawa ke Depok, karena kan Depok Jakarta kan dulu tawuran ya, banjir tuh, ngerinya zaman kalau saya nanti kecil saya nyemplung pas lagi banjir tuh, kekhawatiran orang tua. Akhirnya dibawa ke sini, dulu masih luar biasa, karena sekarang masih banyak kebun, dulu lebih banyak kebun lagi. Depok itu luar biasa, dulu sejuk banget, kita masih dengar suara monyet tuh di Jagar Alam tuh Bang. Kalau monyet kisah lagi, tadi kambing, sekarang monyet. Aduh. Itu masih banyak tuh kalau tahun-tahun 80-an tuh. Wah, masih senang dah tinggal di Jadi Depok. cocok panggil Bang Imam. Cocok Abang Imam. Iya. Bang Imam, ini sebenarnya memang harus kita tanyakan ya ke Bang Imam terkait Depok ini kan sebagai kota religius ya. Ini ada kaitannya yang memang Bang Imam sebagai salah satu pendakwah juga ya, pengajar ustadz juga kan ya. Nah, fenomena ini tentunya dikaitkan dengan kondisi Depok yang sekarang sudah mulai ya mengimprovisasi terkait
Depok nih harus religius. Ya. Nah, bagaimana cara PKS gitu melalui Bang Imam nih untuk mengakomodir suku agama yang lain gitu loh, sehingga tidak terkesan religius itu seolah-olah beragama Islam. Oh iya. Nah ini Pak Imam sebagai salah satu, saya lihat nih basically pendidikan sebagai pendidik ya, terus pernah di magister manajemen ya, artinya seperti apa sih Keren, konsep keren. religiusnya itu gitu, jangan sampai nanti salah kaprah ke publik, terutama mungkin Tribunnews nih. Oke. Tahu silakan. Iya, kaitannya dengan religius di sini bahwa plafon kita itu kan PKS sebagai rahmatan lil alamin. Rahmat bagi semua manusia, rahmat bagi semesta alam. Nggak hanya sekedar muslim saja gitu ya. Nah, pemahaman tentang religius tadi juga jangan diartikan sempit. Oh, yang agamis, tidak. Yang namanya agama itu nggak terpisahkan dengan kehidupan, dengan masing-masing bagaimana kita bersandar kepada Undang-Undang Dasar 45, kemudian ayat-ayatnya, pasal-pasalnya, di mana kan kebebasan untuk menjalankan agama sesuai dengan keyakinannya. Itu yang mesti kita jadikan patokan. Saling menghormati. Makna daripada toleransi adalah membiarkan, tolegare kan, membiarkan masyarakat itu atau mungkin pemeluk agama tertentu menjalankan agamanya tanpa kita mengganggu, gitu ya, tanpa kita mengganggu. Kemudian kita menjalankan agama kita sebagaimana juga tidak menyinggung, juga tidak membuat semacam keresahan, bukan keresahan sebenarnya, ya ketidakenakan bagi mereka pemeluk agama lain, gitu ya. Jadi artinya biar sama-sama enak, gitu ya, dia menjalankan agama mereka juga dengan nyaman, kita pun menjalankan agama kita juga dengan nyaman. Makanya kita tunjukkan toleransi tadi dengan saling menghormati, menghargai. Saya dengan non-muslim, misalnya di sini saya dalam sebuah perkumpulan tetap mengucapkan selamat siang, bagaimana kabarnya, terus tegur sapa. Saya punya daging kurban ya, saya bagi ke mereka. Ini Pak sedikit hadiah, dengan kaget mereka tatkala mereka menerima daging dari saya. Karena saya kan memang setiap kurban tuh memberikan 1 ekor lah buat masyarakat sekitar. Dan di sini kan masyarakat saya, wilayah saya ada yang non muslim juga. Saya berikan ke mereka daging kurban, kemudian mereka juga mengucapkan terima kasih luar biasa. Dan ternyata di luar dari dugaan mereka yang image-nya bahwa makna religius itu harus sesuai dengan agama yang kita anut, gitu kan, sesuai dengan wah saya ini PKS ini fanatik, oh enggak juga, gitu. Saya enggak demikian. Artinya bagaimana memposisikan rahmatan lil alamin, biar mereka juga, Rasulullah juga mengajarkan demikian saat di Madinah, gitu kan. Rasulullah mengajarkan bagaimana beliau mengatakan barang siapa orang yang mengganggu kafir zimni maka sama juga mengganggu aku. Siapa kafir zimni? Itu orang yang non muslim yang mau hidup berdampingan dengan kaum muslimin, di mana hak-haknya itu dilindungi oleh Rasulullah. Nah, kita juga sama. Biar jelas nih kan. Iya. Benang merahnya udah ketemu ya. Oke. Tribuners, tadi cerita Bang Imam menuju panggung di DPRD Kota Depok. Apa sih nama gedungnya? Gedung apa? DPRD? Gedung Blimbing ya. Blimbing. Kalau kan orang bilangnya kalau di DPR tuh menuju Senayan. Ini menuju Blimbing gitu. Dulu Blimbing, kalau sekarang GDC. mungkin GDC sekarang. Sekarang GDC benar. Road to GDC. Tribuners, Bang Imam ini ternyata selain dikenal oleh warga di sini, membantu masyarakat di sini, ternyata beliau ini sebagai ketua Pokdar Kamtipnas dan ketua Perbakin ya? Wah, ini keren nih. Nggak ada loh yang bisa satu linting itu ya. Bisa menjabat banyak. Bang Imam, bisa apa sih misi menjadi ketua Pokdar Kamtipnas? Kenapa tertarik gitu dan menjadi ketua Perbakin ya? Iya. Sekarang Pokdar. Oke. Nih yang Pokdar dulu. Kalau Pokdar sih memang dari dulu ya, sebelum saya di Dewan itu sudah. Jadi saya mulai dari Kasub sektor tuh. Kalau kita mah tingkatnya kelurahan, saya ada di situ. Nah teman-teman dari teman-teman RW, tadi kan saya juga ketua LPM di sini. Nah akhirnya ke Pokdar dalam artian bahwa bagaimana nih bisa menjaga keamanan ketertiban masyarakat. Kan Pokdar itu kan kelompok sadar Kamtipmas, keamanan ketertiban masyarakat.
Nah pas saat itu saya diminta sama teman-teman, bagaimana kalau jadi ketua? Ya Bismillah. Padahal saya juga nggak ngerti. Ngomong di HT kan juga ada ininya ya, ada kode-kodenya, tekniknya juga. Saya juga belum tahu tuh saat itu. Tapi saya cobalah Bismillah gitu ya. Nah berjalan, akhirnya saya diminta di subsektor tingkat kelurahan, kemudian saya jadi pembina di subsektor, akhirnya diminta ke resort ke tingkat kota Depok. Saat ini yang membawahi 8 sektor atau 8 polsek ya, 8 polsek atau 8 sektor. Karena cakupannya kita berada di ranah hukum Polres Metro Depok. Kita ini. Jadi Depok itu terdiri dari 8 sektor, berarti saya punya kas sektor 8 dengan 78 subsektor tingkat kelurahan karena sampai ke Bogor juga kita. Nah, pertama motivasinya hanya satu rahim, pengen banyak teman gitu ya, terus pengen tahu juga sih sebenarnya apa sih Pokdar Kamtipmas itu. Nah, pengen tahu, dan dulu memang jujur aja saya pengen jadi tentara, cita-cita gitu. Jadi sama dong. Cuman gagal juga ya. Saya pengen jadi tentara dulu. Jadi kalau orang bilang nih uniformnya kayak uniform tentara, biarin dah, ini tentara gagal saya bilang. Dulu gara-gara saya nggak bisa jadi musuh tentara. Nah, terus saya di Pokdar ya, karena memang Pokdar itu di bawah skep Kapolri gitu saat itu. Jadi kita berada keputusannya di bawah naungan Resort Metro Depok ya. Jadi pembina kita adalah Kapolres Metro Depok. Nah, sekarang ini masih. Itu tahun berapa menjadi ketua? Belum lama ya, atau 2020 kemarin. Oh, belum sampai lama saya. Nanti 2024. Oh. Nah, ada 4 tahun kita punya masa bakti untuk resort ya, Resort Metro Depok. Nah, saya membawahi tadi 8. Anggotanya ada berapa? Hampir kalau yang tercatat di kita, karena kita punya database hampir sekitar 2000-an. 2000-an se-Depok. Ini pun yang terdaftar. Ada yang nggak terdaftar itu kalau kita pernah catat-catat itu sekitar hampir 4 sampai 5 ribuan. Jadi itu bisa masuk. Bisa masuk. Artinya bisa masuk dalam artian nih sekarang kita lagi apa? Ada kejadian di mana? Kemarin ada kejadian kebakaran gitu ya. Kita langsung sampai itu. Dan kita mau coba masukkan lagi informasi itu ke FKDM, Forum Kewaspadaan Masyarakat, juga berkaitan dengan informasi cegah tangkal seperti itu. Tadi kan udah dijelaskan nih anggota, terus ini Pak Imam di Pokdar Kamtipmas. Nah, tugas, wewenang, fungsi Pokdar itu apa sih di masyarakat itu? Iya. Mungkin masyarakat menjadi tahu fungsi dari Pokdar. Oke, siap. Ini dia. Cakep nih pertanyaan ini yang saya suka nih pertanyaan. Berarti sama saya nggak suka dong. Bukan gitu. Pertanyaannya cakep nih, gitu, nyambung. Dalam artian nyambung. Ini yang mau saya sampaikan intinya. Kebanyakan tuh kan Pokdar itu apa sih? Gitu ya, apa fungsinya, tugasnya apa? Capir gitu ya. Apakah ini ormas atau bukan? Jadi kita berdiri berdasarkan skep Kapolri. Surat keputusan skep Kapolri. Nah, kemudian yang keduanya lagi tugas kita adalah mitra kepolisian. Mitra kepolisian, dan kita juga dibekali dengan KTA, kartu tanda anggota Pokdar Kamtipmas, yang juga di situ ada lambang Tribrata. Lambang kepolisian, Tribrata kepolisian. Nah, tanda tangan KTA kita untuk tingkat kota itu ditandatangani langsung oleh Kapolres. Kayak saya, tanda tangan Kapolres. Anggota saya ditandatangani oleh Kasat Bimas. Kasat Bimas setingkat Polres. Kemudian ID card, ID card kita ditandatangani oleh Kapolsek. Nah, Kapolsek di mana nih yang bersangkutan berada? Kalau di Sukma Jaya, kami di Pancoran. Kapolseknya yang tanda tangan langsung di ID card kita. Dan itu juga menggunakan logo Polda masing-masing. Kalau kita kan Polda Metro Jaya, berarti logonya Polda Metro Jaya tadi. Memang hampir persis dengan KTA-nya, hampir persis dengan kepolisian, kemudian ID card juga hampir persis, hampir sama dengan kepolisian gitu. Makanya ada anggota Pokdar dengan badan yang tinggi segala macam disangkanya itu polisi. Gitu. Karena emang kemana bawa HT, Pak. HT itu ya, kenapa kok mesti bawa HT? HT itu ada surat izinnya. Ada di mana? Ada di KTA. Dia call sign berapa, merek apa, itu terdata di kita. Tugasnya hampir sama dengan kepolisian. Kita membantu. Membantu saja. Contohnya? Oke, misalnya begini. Laka Lantas. Ada Laka Lantas, kemudian kita dapat informasi, teman-teman melalui HT, kita datang ke sana,
dan kita amankan dulu lokasi. Bagaimana korban? Kalau emang korban itu masih bisa kita bawa ke rumah sakit, kita bawa dulu. Nanti kita bikin laporan. Ya, tapi kalau emang masih bisa bawa ke rumah sakit, tapi kalau emang sudah MD meninggal dunia, kita bikin garis. Jangan sampai ada yang menyentuh BB barang bukti atau mungkin polisi lain. Kita mengamankan. Kita bukan penyidik, kita nggak boleh megang barang bukti karena itu kan kewenangan dari kepolisian. Nah, kalau seandainya ada rumah yang memang terganggu, apakah dia kemalingan atau apa ya, kita hanya mengamankan agar warga nggak bisa masuk. Yang ketiga, tatkala kita ada di masyarakat, kita membantu dengan sistem Linmas, ya, lindungan masyarakat yang memang punya Pemkot ya, dalam hal ini di bawah dari Satpol PP. Nah, kita ikut patroli. Nah, tatkala kebutuhan organik kepolisian kurang, misalnya dalam pemilu, misalnya juga dalam kemarin ya, tawuran ada di sini. Nah, kami turun tuh. Itu apa tuh kewenangannya? Kewenangannya pertama pencegahan. Oke. Nah, yang keduanya lagi, kalau emang ternyata nih misalnya banyak orang gitu ya, kita mengamankan dulu. Kita mengamankan agar daerah itu steril. Tidak boleh ada yang masukin sebelum petugas yang berwenang masuk. Khawatir ada barang bukti yang terjamah, terpegang, akhirnya kan jadi hilang tuh barang bukti kita. Kemudian yang kedua, misalnya ada kerawanan, nah, daerah rawan tuh, kita udah punya titik-titik. Pertama masalah tawuran remaja atau pelajar. Yang kedua tawuran atau kerawanan bidang kamtipmas yang lain, kemacetan segala macam. Kita turun di sana tanpa diminta. Jadi fungsinya itu tadi ya. Membantu polisi. Membantu polisian. Iya. Jadi sudah diketahui Kapolres. Ngomong-ngomong, ngomong-ngomong digaji nggak sih? Iya. Kalau dibilang gaji enggak, Bang. Alhamdulillah nggak digaji. Jadi terus gini. mereka tuh kesadaran mereka aja gitu loh. Makanya Pokdar, kelompok sadar. Jadi mereka nggak Jadi yang sadar, lu nggak sadar. Wah, ini nggak sadar nih. Makanya gini, kita nggak digaji. Nah, alhamdulillah, tatkala saya jadi ketua resort, kita mengajukan dana hibah ke Pemkot gitu, Pak. Dapatlah kita untuk pertama HT, alat transportasi antar kita. Jadi saya hari ini bisa mendengarkan kondisi di Tajur Halang. Saya di sini bisa mendengarkan kondisi teman saya yang ada di Tapos, kan jauh tuh jaraknya. Biasa mereka tuh namanya lokalan saja, per sektor, per kecamatan. Tapos saja. Paling bisa keluar sedikit jangkauan frekuensinya, tapi nggak bisa dijangkau ke yang lain. Nah, kami berupaya kemarin dengan hibah ya. Hibah itu dapat tuh kita beli repeater, kita pasang di sebuah tempat. Nah, saat ini sudah menjangkau ke Tajur Halang, jauh ya. Bahkan ke Jakarta kita udah siap. Kemarin tuh keren. kita ada di Tapos, nah temen ya kerja nih ceritanya ke Sunter tuh kedengeran ke kita. Alhamdulillah. Bang Imam, apa kegalauan Pokdar Kamtibnas di Kota Depok saat ini? Ya pertama tadi kami sebenarnya meminta dukungan ya. Tadi sudah dapat dukungan finansial. Nah, yang kedua ini pengakuan lah. Dan sebenarnya kalau pengakuan sendiri Pak Wali sudah memberikan apresiasi ke kita. Makanya dulu pernah begini, silakan anggota Pokdar yang tadinya BPJS berbayar kita bikin KIS. Tapi ternyata mereka responnya kurang, gitu. Itu yang pertama. Jadi kita juga galau juga nih, ke teman-teman, kok responnya kurang ya. Terus yang kedua, kalau dibilang galau kita, ya kita atribut beli sendiri, kemudian ya pengen kita nanti paling tidak ada yang menaungi, apakah itu perda atau apalah namanya, yang dimana kita bisa menggunakan dana APBD gitu ya untuk itu. Oke. Pengen kita. Tribuners, gitulah cerita menarik mengenai ketertiban dan keamanan lingkungan ya. Betul. Kelompok sadar. Ya, yang sadar bikin ikut Pokdar Kamtibnas, daftar aja langsung. Yang sadar ya. Siap. Kalau yang nggak sadar, Itu dia. oh diingetin. Tribuners, Bang Imam ini juga yang tadi saya sebutkan sebagai ketua Perwakin, kayaknya jago nembak nih. Saya nggak tahu nih jago nembak cewek nggak. Oh, cewek gagal mulu saya. Gagal. Itu gimana ceritanya, Pak? Jadi memang Perbakin Depok itu pernah ada. Bisa gitu. Iya, pernah ada. Kemudian seperti mati suri. Saya ditawarin sama teman, mau nggak, siap nggak jadi ketua Perbakin. Saya bilang Perbakin itu apa, makhluk apa, kan saya belum ngerti juga. Udah Pak, yang penting masuk aja dulu, nanti kita kenalkan dengan beberapa klub. Ya saya pistol aja nggak punya, apa juga nggak punya. Sudah Pak, kita masuk aja, saya kenalkan. Nah, ada seseorang yang mengenalkan saya ke teman-teman klub yang ada di Kota Depok. Klub menembak ternyata banyak. Dan ternyata saya baru tahu atlet menembak di Depok tuh banyak bagus-bagus. Oh gitu. Dan ternyata mohon maaf itu, karena mereka tuh nggak punya wadah di Depok, pada akhirnya mereka diambil oleh daerah-daerah lain. Dan mereka jadi juara mereka. Di daerah lain itu? Daerah lain. Nah,
saya berupaya, walaupun saya bukan malaikat, saya juga bukan siapa-siapa yang bisa merubah drastis seperti itu. Ya Bismillah, kemudian dalam pemilihan saya terpilih sebagai secara aklamasi saat itu, walaupun pemilihan nggak ada yang mau, sudah akhirnya saya aklamasi dari 7 klub kalau nggak salah, karena kan syarat untuk bisa jadi ketua Perbakin hasil pemilihan dari klub-klub yang ada di Kota Depok. Nah, mereka tuh udah berprestasi semua sebenarnya. Mereka tuh punya banyak orang yang berprestasi, berkompeten. Tapi nggak tahu kenapa Allah mentakdirkan saya jadi ketua Perbakin. Saya diminta, ya saya siap untuk itu. Nah, tujuannya adalah bagaimana mengangkat prestasi nih Kota Depok. Yang selama ini Perbakin Depok tuh tidak ada. Iya, Nah, nggak kedengeran kemarin alhamdulillah hari Minggu yang lalu ya saya Perbakin Depok ini ikut perlombaan Bupati Club di Bupati Club ya di Bandung saat itu. Bupati Jadi, Bandung Bupati berarti? Bandung, Oke, betul. bergilir. Dan kita dapat menjabat 2 podium, 2 juara saat itu. Oh. Nah, ini target kita di Porprov nanti ada 2 medali atau 3 medali yang akan kita persembahkan untuk KONI Kota Depok. Apa tuh medali emas? Medali perak, emas. Emas. 2 ya? Target. Dari cabang? Dari cabang, entah memang apakah Rival? saya juga belum begitu paham nih, apakah nanti dari angin ya atau dari senjata api atau apa gitu. Oke. Nah, kalau latihan kita ada di Cilodong, nanti kapan-kapan kita ke sana, Oh, insya Allah. Kalau Latihan nembak. syarat Pak, syarat masuk Perbakin itu harus punya senjata atau begitu? Enggak, saat penyertaannya yang penting dia anggota klub dulu. Ini banyak yang nanya ke saya nih, anggota klub, nah kemudian nanti setelah dia punya KTA klub, nanti dia bisa masuk ke anggota Perbakin, nah, tingkat kota atau tingkat apa. Ini sebenarnya Perbakinnya ya organisasi bergengsi lah kalau menurut saya, karena Iya. juga untuk bikin KTA-nya Nggak gampang. nggak kaleng-kaleng gitu, Iya, Pak. nggak kaleng-kaleng. Itu Betul. memang ada sertifikatnya ya? Ada. Itu dari kepolisian atau? Bukan, jadi emang dari Perbakin pusat gitu. Kalau kita kan dari Perbakin Depok kota ke nginduknya ke Perbakin provinsi. Provinsi ke Batu. Anggotanya sipil semua atau? Sipil, ada. Orang ada anggota saya pakai Letnan Kolonel. Oh. Aduh, dengerin saya. Ada anggota saya. Wartawan ada nggak wartawan? Ada wartawan ada. Kita, Kang Dodi. kita Boleh. pistolnya apa? Ada. Kita pistolnya apa? Begini. Bang Imam, emang di Depok banyak klub menembak? Banyak yang terdaftar di kita baru 7. Sebenarnya kalau mau digali lagi banyak lagi. Oke. Kemudian potensi atlet menembak kita juga luar biasa. Itu diakui oleh banyak daerah-daerah lain. Karena bisa ada atlet kita diambil oleh Bogor, diambil sama Tangerang, diambil sama Bekasi, bahkan ada yang ke Papua, Pak. Berarti cabang menembak ini digemari ya Bang warga Depok dan ya? ternyata ya kemarin saya juga nggak nyangka, saya pikir pesertanya hanya 10-20. Waktu kemarin di Bupati Club itu ratusan orang. Oh. Dan itu wow luar biasa menurut saya. Ya saya baru pertama lah ngalamin kejuaraan, walaupun hanya 1 jam saya di sana, nggak nyampe 1 jam, cuma sebentar. Ternyata wah luar biasa dah pokoknya. Boleh tahu nggak atlet menembak Kota Depok yang memang sudah berprestasi? Ada, seperti sekretaris saya ya, Pak Heri, namanya Heri Pratomo, atau saya lupa saya nama panjangnya, bilang Bang Heri Hunter kalau panggilan saya. Nah itu juga Pak Dwi, itu dari kepolisian, dia dari BNN juga. Ada Letnan Kolonel, aduh siapa lupa namanya, itu dia juga pelatih kami. Ya ada juga yang orang Kostrad juga pelatih kami gitu ya. Yang memang dia setiap hari berkali senjata terus gitu ya. Itu ditampil di Kejurnas, Bisa Kejurda. di Kejurnas. Jadi mewakili Kota Depok ya? Iya. Oh keren juga ya. Bang Imam mungkin tahu nggak teknis kejuaraan yang menembak itu apa sih yang jadi fokus, harus tepat, berapa hitungannya itu, ini nggak paham nggak? Iya, ini baru nyerempet nih saya. Penasaran banget saya. Betul. Tanya dulu, bisa menembak? Ada di makanya itu saya juga baru latihan. Saya dikasih 5 butir peluru ya. Itu SNP aja baru nembak itu, dari 5 itu cuma 2 yang kena. Ya, yang 3 nih nggak kena. Khawatir kena jidat orang gitu. Jangan dong, jangan. Makanya yang 2 ini pas sasaran tadi meleset terus sekarang gitu ya. masih ini ya? Saya masih belajar. Nah, kalau untuk itu kan memang ada multi rank, ada juga apalah namanya itu juga nggak begitu paham ya. Ada yang angin, ada yang senpi, ada yang segala macam. Nah, itu kan tergantung kelas-kelasnya sih memang ya gitu. Dan juga tergantung senjata-senjatanya. Keren. Bang Imam, mungkin satu lagi nih. Apa kan banyak peristiwa nih di Jakarta, orang bawa senjata gitu. Ngacung-ngacungkan senjata. Itu memang perizinannya gimana tuh, Pak? Sebenarnya gini, perizinannya nggak cukup susah ya. Selain dia memang aparat. Kalau aparat memang dia sudah izin khusus dari komandannya. Yang kedua, untuk penggunaan atau
memiliki senjata api itu salah satu diantaranya ujiannya adalah psikologi. Oke. Psikologi Harus ada Pak, tes harus ada juga ya. tesnya, emosionalnya, kejiwaannya gitu Pak. Nah kan kalau di kita senjatanya hanya untuk olahraga, Oke. bukan untuk membela diri atau apa tidak. Kita nggak diperkenankan untuk Olahraga, itu, kalau hanya perbakin untuk ya? olahraga, ya perbakin. Gitu. Nah kalau mereka kemungkinan gitu ya seharusnya untuk olahraga tapi dibawa emosinya saat itu lagi kurang bagus. Oke. Nah, pada akhirnya nenteng beceng gitu bahasanya, baru cuma gitu doang. Padahal mah mungkin cuma soft gun ya. Orang udah ngeri Pak, nggak sembarang orang punya seperti itu gitu ya. Tapi airsoft gun juga harus punya izin ya? Punya izin, ada izin. Nggak sembarangan ya? Nggak sembarangan juga Kalau orang. perbakin punya. Perbakin gini, sebenarnya kalau perizinan itu kepada kepolisian, yang ranah-ranah kepolisian ya. Tapi Kalau anggota perbakin bisa menggunakan Bisa. Punya senjata. walaupun Diperbolehkan. diperbolehkan, ada kita punya. Karena memang setiap perbakin anggota perbakin tadi, apalagi di AT itu udah pasti punya senjata Pak. Udah punya senjata. untuk olahraga ya? Olahraga saja, bukan untuk dibawa-bawa. Tribuners, sebelum mengakhiri wawancara kita, saya mau tanya lagi nih. Eh. Itu waktu bisa nembak seneng banget nggak sih? Bukan main. Ah. Itu kalau kayak orang mancing sama, pas dikedak ya, pas digentak gitu ya, dikedet gitu kan, wah sama itu. Tatkala kita bisa menembak tepat sasaran, itu ada kepuasan tersendiri. Oke. Berapa lama tuh butuh waktu? Saya baru beberapa kali latihan ya, Langsung bisa dan tuh? ya alhamdulillah langsung. Langsung sebenarnya jauh maksudnya, Langsung Mas? jauh. ada berapa ukuran? Ah, iya. Ada yang 25, ada yang 50, 75, 100, ada yang 600 gitu ya kan, tergantung dari kualifikasinya aja. Saya sih harusnya ke angin dulu, di angin mestinya. Ini tiba-tiba saya oleh pelatih saya itu Pak Sesan Kepala Indra Eko langsung pegang pas senjata api. Waduh, kaget juga saya. Ini Pak, pokoknya nih amunisinya sekian, ini sekian. Kaget, deg-degan saya. Pertama kali megang pistol saya deg-degan itu. Tapi ya memang begini, tapi emang diarahkan, jago emang pelatih saya tuh mengarahkan saya bagaimana saya bisa ini. Yang pada akhirnya ya biasalah. Awalnya gini, gitu kaget juga kita. Melihat suaranya, dengar suaranya kita udah pasti ini deh. Tribuners, mari kita doakan Perbakin Kota Depok berprestasi karena Bang Imam akan bekerja keras mengharumkan cabang menembak di Kota Depok ya. Insya Allah. Mungkin nanti di Kejurnas atau di PON, Porprov ya. Porprov, dan yang tingginya mungkin ada atlet Kota Depok yang tampil di Asian Games atau SEA Games. Demikian Tribuners, wawancara kita, bincang-bincang kita dengan Bang Imam Musanto, anggota DPRD Kota Depok dari fraksi PKS. Beliau berada di Komisi D. Ya. Oke. Sampai berjumpa lagi dalam program Depok Sehati. Tunggu terus kami karena Depok Sehati milik bersama. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Imam. Terima kasih Pak Dodi. Terima kasih Pak Andi. Alhamdulillah. Jangan lupa subscribe ya.